Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2025 kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Barakah, Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat, dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jumu'ah. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang, dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah istighfar dalam perspektif Al-Quran. Kalimat istighfar itu berasal dari kata ghafar yang wazannya istaghfaro, yastaghfiru, istighfar. Artinya permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran begitu banyak kalimat istighfar bermunculan. Kata seorang pemikir Islam, Dr. Subhi Sholih, dalam bukunya yang berjudul Mabahitsu fi Ulumil Quran, banyaknya kalimat istighfar yang bermunculan di dalam Al-Quran itu pertanda betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangankan kita, Rasulullah pun selalu beristighfar setiap hari antara 70 sampai 100 kali. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa Allah memerintahkan kita untuk selalu beristighfar kepadanya? Jawabannya adalah karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling tahu persis bagaimana karakter manusia. Di antara karakter manusia adalah khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memiliki kelemahan-kelemahan. Manusia ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan-keterbatasan.
Akal memiliki keterbatasan, perasaan memiliki keterbatasan, analisa memiliki keterbatasan. Di sisi lain, manusia adalah makhluk yang selalu bersikap tergesa-gesa. Dan ini juga diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 11. Kanal insan ajula, adalah manusia selalu bersikap tergesa-gesa atau tidak sabar. Jadi di satu sisi manusia memiliki keterbatasan, di sisi lain manusia memiliki ketidaksabaran, maka hal itu akan membuat manusia mudah tergelincir dalam lembah dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka bersikap melampaui batas. Kita dapat lihat dalam firman Allah surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu amat sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya merasa serba cukup. Makanya manusia suka bersikap takabur. Makanya manusia suka bersikap sombong atau minta disombongin. Apa maksudnya? Minta dipuji-puji, minta diangkat-angkat, minta disanjung-sanjung, seolah-olah dia adalah makhluk yang sempurna, tak pernah berbuat salah dan dosa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Karena manusia adalah makhluk yang selalu berpandangan instan, ingin cepat tercapai tanpa mempedulikan proses. Contoh yang sederhana, orang yang suka menjamret kalung orang, menjamret HP di jalan. Orang lagi buka-buka YouTube, buka-buka WA di jalan, dijamret. Yang menjamret bawa motor langsung kabur. Ini contoh orang yang berpandangan instan, ingin cepat dapat uang banyak, tapi dalam waktu yang singkat, nggak mempedulikan proses. Prosesnya kan dia harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga pencuri motor. Orang yang mencuri motor sesungguhnya orang yang berpandangan instan, ingin dapat uang banyak dalam waktu yang singkat. Padahal risikonya berat kalau ketahuan digebukin orang banyak. Bahkan tidak sedikit media mengungkapkan ada di beberapa wilayah pencuri motor ketahuan bukan digebukin, dibakar hidup-hidup. Mereka bukan tidak tahu, tapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Karena memiliki pandangan instan tadi. Dan itu sudah diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu sangat mencintai sesuatu yang disegerakan. Ajilah, sesuatu yang disegerakan, yang instan. Itu kehidupan dunia. Makanya manusia akan terus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan kesenangan duniawi, karena dia sifatnya disegerakan dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ayat 21-nya surat Al-Qiyamah, wa tazaruna al-akhirah, dan kamu mengabaikan kehidupan akhirat. Padahal kenikmatan dan kebahagiaan dunia ukhrawi, kebahagiaan dan kenikmatan ukhrawi itu abadi sifatnya, tapi mereka abaikan itu. Jadi itulah di antara karakteristik manusia yang dapat membuat manusia begitu mudah terjerumus dalam lembah dosa. Makanya Allah, karena kasih sayangnya kepada kita selaku hambanya, memerintahkan kita untuk selalu beristighfar kepadanya. Misalnya dapat kita lihat dalam firman-Nya surat Al-Qiyamah ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat An-Najm ayat 32, Allah menegaskan wa alamu bikum iz ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang lebih mengetahui bagaimana keadaan kamu ketika kamu dijadikan dari tanah. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kamu berada dalam janin perut ibumu. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan bahwa dirimu adalah suci. Huwa alamu bimanittaqa, dialah Allah yang paling mengetahui siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Hadirin,
Jadi begitu besar anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena itu janganlah kita merasa pesimis. Oleh karena itu janganlah kita merasa berkecil hati. Sebab sebesar apapun dosa yang kita miliki, kalau kita beristighfar, kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita mengikuti prosedurnya, asalkan kita mematuhi tata caranya. Pertanyaannya adalah apa itu tata caranya? Nah, sebelum sampai pada masalah tata caranya atau prosedurnya, sekarang kita pahami dulu. Dosa itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Satu dosa kecil, dua dosa besar. Kalau dosa kecil, kita beristighfar atau sholat khusyuk dan istiqomah, atau kita rajin bersedekah, insya Allah dosa itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa besar, kita lihat dulu kategori yang mana dosa besarnya. Karena dosa besar itu, kata seorang ahli tafsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi namanya, itu dibagi menjadi 3 kategori. Sebelumnya perlu kita pahami dulu bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi ini seorang mufassir yang lahir di desa Rai, Iran sekarang, meninggal di Afghanistan. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, di samping banyak karyanya dalam bidang ilmu tafsir, dia juga banyak karyanya dalam bidang ilmu kalam, ilmu fiqih, bahkan ilmu filsafat. Sehingga dia dikenal sebagai pemikir Islam, karena dialah seorang ulama yang dapat menggabungkan antara akal dengan agama. Imam Fakhruddin Ar-Razi diberikan gelar dengan sebutan Imam Mufassir, imamnya para ahli tafsir. Sepeninggal beliau, ulama yang bernama Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir yang hidup di abad ke-13-nya itu banyak mengutip pendapat-pendapatnya. Nah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul Mafatihul Ghaib, dosa besar itu dapat dikategorikan menjadi 3. Pertama, ini bertitik tolak dari surat An-Nahl ayat 90. Pertama, kata beliau, yang disebut dengan fahsya. Yang kedua disebut dengan munkar. Lalu yang ketiga yang disebut dengan al-baghyu. Apa itu fahsya? Fahsya ini adalah zalimun li nafsi. Dosa besar karena menganiaya diri sendiri. Apa contohnya? Orang yang dikasih panjang umur, orang yang dikasih badan sehat tapi nggak pernah mau sholat. Ketika bulan Ramadan tiba nggak pernah mau puasa. Orang yang dikasih panjang umur, dikasih badan sehat, uang banyak, nggak mau pergi haji. Bahkan uangnya habis di meja judi. Ini namanya zalimun li nafsi. Dosa besar karena menganiaya diri sendiri. Kalau orang yang demikian itu mau bertobat, langsung saja istighfar kepada Allah, nggak usah pakai ngomong-ngomong pada orang lain. Dan ini juga diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan, dan mereka yang telah mengerjakan perbuatan fahsya, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mohonlah ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kalau bukan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi apa yang telah mereka kerjakan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi prosedurnya untuk dosa kategori yang pertama adalah istighfar, lalu dia berhenti tidak mengulangi lagi dan menyesali apa yang telah dikerjakan. Selesai, insya Allah dosanya diampuni. Sekarang kita lihat dosa besar kategori kedua yang disebut dengan munkar. Kalau yang pertama zalimun li nafsi, maka yang kedua zalimun li ghairi. Dosa besar karena menganiaya orang lain.
Misalnya melenyapkan nyawa orang lain, membunuh. Misalnya merampok harta orang lain. Termasuk juga menyakiti hati orang lain dengan menghina, memfitnah, caci maki. Ini namanya zalimun li ghairi. Ulama sepakat, orang yang dosa besar kategori kedua ini, walaupun dia pergi haji berulang kali, walaupun dia berzikir 1000 kali, bahkan ribuan kali, tidak akan terhapus dosa-dosanya, kecuali dia mengikuti prosedurnya. Apa itu prosedurnya? Di samping yang tadi, dia berhenti, menyesali, tidak mengulangi lagi, ya maka yang berikutnya mengembalikan hak orang lain apabila telah diambilnya, atau memohon maaf kepada orang lain apabila dia pernah menyakiti. Baru selesai, insya Allah diampuni dosanya, karena ini menyangkut hak adami, hak manusia. Nggak cukup dengan dia berhubungan dengan Allah saja beristighfar, dia harus menyelesaikan kaitannya dengan kesalahannya terhadap sesama manusia. Inilah dosa besar kategori kedua, zalimun li ghairi. Sehubungan dengan hal ini, saya menghimbau kepada sesepuh masyarakat, tokoh agama, janganlah meninabobokan orang-orang yang sudah jelas-jelas kita tahu dia adalah seorang koruptor. Misalnya dengan mengatakan, oh kalau dia nyumbangnya nggak sedikit, nggak sejuta, nggak 2 juta, tapi ratusan juta. Nah ini namanya kita meninabobokan orang yang telah melakukan dosa besar kategori kedua ini. Kemudian yang ketiga, munkar, al-baghyu. Al-baghyu ini adalah dosa besar karena menyakiti hati umat Islam, baik dalam skala global maupun skala internasional. Contoh, dulu pada tahun 88 ada penulis novel dari Inggris namanya Salman Rushdie. Isi novelnya setelah ditelusuri ternyata melecehkan baginda kita Nabi Muhammad SAW, menghina, merendahkan, dan lain sebagainya. Jelas karyanya itu membuat luka hati umat Islam di berbagai belahan dunia. Tahun 2020 Presiden Perancis mengeluarkan pernyataan yang melukai hati umat Islam di berbagai negara. Bahkan dialah orang yang mendukung pembuatan kartun Nabi Muhammad. Kemudian anggota dewan di Belanda yang membakar Al-Quran. Itu semua adalah contoh-contoh perbuatan al-baghyu. Nama perbuatannya bughat. Kalau ada orang Islam melakukan bughat, lalu dia bertobat kepada Allah, maka prosedurnya dia harus mengungkapkan permohonan maafnya di hadapan umat Islam secara terbuka. Karena dulu di zaman Rasulullah ada beberapa sahabat ketika masih kafir, brengseknya juga luar biasa. Misalnya Amr bin As, ketika masih kafir, maka dialah yang mendatangi Raja Najasyi, itu Raja Habsyah, Ethiopia sekarang, untuk mengusir umat Islam pengikut Rasulullah yang akan hijrah ke Habsyah itu, mengembalikan ke Mekah. Kemudian Amr bin As inilah yang membenci Rasulullah, dan dia mengomporilah orang Quraisy pada saat itu bahwa Nabi Muhammad ini pemecah belah rasa kebersamaan, rasa persatuan masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian Khalid bin Walid juga luar biasa, brengsek juga pada saat dia masih kafir. Dialah yang selalu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dialah juga yang selalu memusuhi umat Islam. Ketika terjadi perang Uhud, dialah yang mampu memainkan peranannya. Pada saat itu dia masih kafir, sehingga mampu memukul balik, menyerang balik pengikut Nabi Muhammad. Ketika pasukan pemanahnya meninggalkan posisinya, akibatnya apa? Umat Islam pada perang Uhud yang hampir menang jadi kalah. Bahkan bukan hanya itu, 70 pengikut Rasulullah pada saat itu gugur di medan perang Uhud, termasuk pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi luar biasa mereka. Sebelum Islam kafir, brengsek juga. Tapi ketika mereka masuk Islam,
luar biasa cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada pengikut Rasulullah, kepada umat Islam. Bahkan bukan hanya harta, tenaga, nyawanya pun menjadi taruhannya untuk membela Rasulullah dan pengikutnya. Dan ketika dia bertobat, dia ungkapkan permohonan maaf secara terbuka, bahkan dia menantang apabila ada di antara umat Islam yang merasa sakit hati terkait dengan perbuatannya dia pada saat masih kafir, lalu ingin melakukan kisos, lalu dia ingin menuntut balas, maka dia persilahkan pada saat itu. Sampai sebegitunya, saking dia serius dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah prosedur terkait dengan dosa besar kategori ketiga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya mari kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, sehingga kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, kiranya kita selalu diselamatkan oleh Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang murka Allah. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan lisan kita untuk selalu beristighfar kepadanya kapan dan di mana saja berada. Terlebih lagi kalau kita terlanjur melakukan kekeliruan, kesalahan, hal-hal yang Allah tidak suka, karena manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa. An-nasu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seseorang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan seorang yang melakukan keburukan, maka keburukan itu, kezaliman itu, kejahatan itu akan menimpa dirinya. Begitu kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.